Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alfa ini, NIM 19520007 dari kelas Lab Auditing kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu pemeriksaan atas siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Langsung saja kita buka soalnya di buku 1 halaman 91. Karena di sini saya sudah mengerjakan, jadi nanti yang sudah saya jelaskan akan saya beri tanda warna kuning. Langsung saja soal pertama, yaitu bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jadi jurnalnya yaitu beban kerugian persediaan barang hilang atau rusak pada persediaan bahan baku sebesar 90 kg tadi, yaitu selisihnya dikali harga satuannya sebesar 15.000. Jadi 1.350.000 rupiah. Dengan catatan mencatat kehilangan 90 kg polivinil karena dicuri. Untuk selanjutnya kita ke sheet persediaan. Di sheet persediaan kita mengisi di sebelah kredit dengan ref ADJ 1 sebesar 1.350.000. Untuk saldo per kliennya yang saya tandai warna hijau ini ada di buku. Di halaman 89 sampai 90. Untuk selanjutnya, karena tadi polivinil ya, kita pergi ke F3. Di situ kita juga mengisi di kredit dengan ref FF1 sebesar 1.350.000. Untuk soal yang nomor 2, yaitu bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku sebesar 8 juta, PPN masukannya 800.000, pada hutang dagang sebesar 8.800.000, dengan catatan mencatat pembelian 500 kg PS yang belum dicatat atau dibukukan. Langsung saja kita ke sheet persediaan. Di bagian debit kita isi refnya ADJ 2 sebesar 8 juta. Begitu juga di indeks F3, di bagian PS kita isi dengan 8 juta di bagian debit dengan ref FF2. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Maka jurnalnya yaitu beban kerugian persediaan barang hilang atau rusak pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. 11 juta ini didapat dari 10.000 pieces yang rusak tadi karena terendam banjir dikali harga satuannya yaitu 1.100. Dengan catatan mencatat kerusakan karton box 1.000 pieces yang terendam banjir. Kita beralih ke sheet persediaan. Di bagian bahan baku penolong kita isi 11 juta di bagian kredit dengan ADJ 3. Selanjutnya kita ke F4. Di karton box kita juga mengisi di bagian kredit sebesar 11 juta dengan ref FF3.
Selanjutnya yaitu soal keempat. Barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Maka jurnalnya yaitu persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi sebesar 31.820.000. Dengan catatan mencatat penitipan barang secara konsinyasi 2.000 kg Rukofin SP500 pada PT Unicorn. Selanjutnya kita ke sheet persediaan. Kita langsung ke F1 ya. Di Rukofin SP500 kita isi di kolom kredit sebesar 31.820.000 dengan ref FF4. Selanjutnya yaitu soal kelima. Pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Maka jurnalnya yaitu beban promosi sebesar 17.501, pada persediaan barang jadi sebesar 15.910, dengan PPN keluaran 1.591. Dengan catatan mencatat 1.000 kg Rukofin SP1000 yang digunakan sebagai sampel promosi Hainan. Jadi di sheet persediaan kita isi di kolom Rukofin SP1000 di bagian kredit sebesar 15.910 dengan ref FF5. Selanjutnya yaitu ke soal nomor 6. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Maka jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses pada hutang gaji sebesar 15 juta rupiah dengan catatan mencatat kekurangan upah buruh pabrik batch produksi 377 yang belum dibayar. Di set persediaan kita mengisi di bagian kolom persediaan barang dalam proses di bagian debit sebesar 15 juta. Dan di kolom F2 di batch production nomor 377 tadi di debit juga diisi dengan 15 juta dengan ref FF6. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Itu kita melihat di halaman 94. Di kolom 90. Di kolom PT Berkat 200 itu jawabannya tidak setuju karena ada kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Maka jurnalnya yaitu utang dagang pada kas dan setara kas sebesar Rp990 dengan catatan mencatat kekurangan pencatatan pelunasan utang pada PT Berkat. Selanjutnya ke sheet utang usaha. Tadi PT Berkat ya. Itu kita isi di bagian debit sebesar Rp990 dengan ref ADJ 7.
Untuk PT Delta ini juga diisi dengan nominal 8.800.000 diperoleh dari daftar ADJ tadi. Jangan lupa juga di keterangan ref-nya yaitu ADJ 2. Selanjutnya di sini ada kolom pengambilan persediaan pada tanggal 1 Januari 2019. Di sini sudah tertera deskripsinya, bahan bakunya, bahan penolong, persediaan akhir. Untuk pengisiannya ini bisa dilihat di buku ya. Di halaman 90. Untuk fisik ini dilihat dari kolom kuantitas satuan penurut perhitungan fisik persediaan. Dan untuk kolom kartu ini dilihat melalui kolom kuantitas satuan menurut kartu persediaan. Perbedaan yang ini kita dapat dari selisihnya ini, selisih antara fisik dan kartu. Contohnya yaitu untuk bahan baku polivinil tadi ada selisih sebanyak 90 dengan keterangan yaitu hilang atau dicuri. Karton box juga ada kerusakan sebanyak 10.000. Begitu juga dengan Bukovin SP 500 sebanyak 2.000 dikarenakan konsinyasi. Untuk kolom yang tadi kita jumlahkan juga ya, per kliennya itu berapa, debitnya itu totalnya berapa, kreditnya juga berapa, dan per auditnya ini di total juga dari atas itu juga berapa. Selanjutnya ke sheet pembelian. Di sheet pembelian ini juga ini sudah totalnya ada di buku ya, di halaman di halaman 99. Di situ ada PT Delta sebanyak 22 juta, PT Lang 33 juta, PT Fitria 44 juta, PT Gaya 55 juta, PT Hero 66 juta, PT Indah 77 juta. Bukti pendukung, otorisasi dan footingnya kita centang semua. Begitu juga dengan pemeriksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besarnya. Selanjutnya yaitu ke order pembeliannya, ini juga ada di buku di halaman 94. Persis seperti di buku untuk jumlah dan tanggal pencatatannya. Selanjutnya ke sheet utang usaha. Tadi ada interaksi dengan PT Berkat ya. Di sini ada tandanya juga ADJ 7 sebesar 990 di debit, dan ADJ 2-nya juga PT Delta ini sebesar 8.800.000. Kemudian kita juga jumlahkan per kliennya berapa. Untuk debit kreditnya ini kosong ya, dan jumlah per auditnya. Selanjutnya kita ke confirm utang. Confirm utang ini juga tertera di buku di halaman
Di buku 2 di halaman 62. Di situ juga sudah terisi jumlah per kliennya. Perbedaannya ini kita lihat dari sheet utang usaha. Dan untuk PT Elang ini juga soalnya ada di buku 1 halaman 94, yaitu PT Elang itu ada tidak setuju karena ada giro yang sudah dibayar ke PT Elang sebesar 2 juta, jatuh temponya belum dikliringkan. Kemudian ini hasil konfirmasinya juga kita bisa lihat dari halaman 94, jawaban konfirmasinya di situ ada keterangan untuk PT Andalas itu jawabannya setuju, PT Berkat tidak setuju, Caraka setuju, PT Delta tidak setuju, PT Elang tidak setuju, Fitria, Gaya, Hero, dan Indah itu jawabannya setuju. Kemudian kita jumlahkan perbedaannya. Diperoleh 9.810.000. Selanjutnya kita bergeser ke kolom samping. Di situ ada saldo menurut konfirmasi, CB-nya tuh jumlah konfirmasinya ada berapa ya, kita hitung dari yang tadi itu ada CB-nya itu ada 6. Untuk hasil konfirmasi atau RD ada jumlahnya 3. Dengan jumlah CB itu sebesar Rp711.559.100 dan RD-nya Rp567.367. Kemudian kita total, yaitu jumlah konfirmasinya sebanyak 9 dengan jumlah Rp1.278.926.100. Total utang usaha kita bisa melihat di total jumlah per kliennya ini. Kemudian untuk presentasi tahun berjalannya kita dapat dari jumlah CB-nya tadi dibagi total yang dikirim, kemudian dikali 100, ini menghasilkan persentase sebanyak 5.563,72%. Dan untuk RD-nya kita peroleh dengan persentase 4.436,28%. Dan totalnya yaitu 10.000%. Selanjutnya ke sheet BPP. Di sini juga yang hijau-hijau ini sudah ada di buku 2 di halaman 73. Di situ tadi ada persediaan baku akhir. Ini kita dapat dari sheet persediaan tadi yang persediaan bahan baku sebesar 8 juta. Kemudian di bagian kreditnya kan juga ada itu sebesar 1.350.000. Jadi kita tinggal pindahkan saja. Kemudian juga kita jumlahkan per auditnya tuh berapa ya. Selanjutnya ini juga ada persediaan barang dalam proses awal ya sebesar 15 juta di debit. Kita bisa melihat di ini di sheet persediaan, kemudian juga yang harga pokok manufakturnya itu jumlahnya jadinya 1.350.000. Dan hasilnya ini juga tadi 23 juta ya. Kemudian persediaan barang jadi akhir yaitu kita dapatkan 47.730.000 dari kolom persediaan barang jadi ini.
Jadi kita tinggal pindahkan saja ke sebelah sini. Kemudian setelah itu kita jumlahkan juga per auditnya ya. Jangan lupa juga kita mengisi keterangan yang dibuat oleh ini dengan nama kita, tanggalnya juga tanggal untuk dikerjakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.